Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dia yang terindah dalam hidup kita. Dia yang akan siap memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya, Tuhan dan Raja kami. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ya
Tuhan Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali ya di dalam kasih Kristus tentunya, dan melalui program Morning Worship ini saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan untuk kita semua. Tidak terasa kalau misalnya kita sudah hampir menghabiskan bulan pertama di tahun 2022 ini. Dan saya percaya bahwa di awal tahun adalah biasanya mulai program atau rencana-rencana di dalam kehidupan kita mulai terapkan ya, ada resolusi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita akan tuju begitu ya. Ada evaluasi di tahun lalu gitu ya, ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki di tahun yang baru ini. Nah, sebagai orang percaya juga saya percaya kita harus juga mempunyai target atau goal gitu ya. Kita harus tahu apa yang saya harus lakukan, apa yang menjadi kelemahan saya selama ini, dan saya ingin perbaiki, dan saya ingin mempunyai satu tujuan. Nah, ada satu renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal ke-9 ya, ayat yang ke-23 sampai ke-26 ya. Ada satu nasihat Rasul Paulus sebagai pemberita Injil begitu ya. Kalau Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai pemberita Injil, dia ingin menjadi pemberita Injil yang baik. Ada satu goal gitu ya. Nah, kita bisa ambil nasihat-nasihat ini, kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita ini, dan terutama untuk kehidupan rohani kita. Kita baca sama-sama. Di ayat 23, 1 Korintus pasal 9. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya baca sampai 26. Nah, Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang atlet, ya, sebagai pelari dan sebagai petinju. Ya. Kita tahu bahwa seorang atlet atau seorang petinju itu bisa menang karena dia mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk dan bertanding, dan mereka bisa menguasai dirinya dan mereka bisa memenangkan. Ya, bukan saja kecepatan, karena kalau hanya kecepatan bisa saja mereka curang, begitu ya. Ya. Dan juga di sini dikatakan aku sebagai seorang petinju, aku nggak tinju sembarangan, aku melatih diriku. Ya, kalau kita tinju sembarangan, yang kita tinju bisa angin, ya, sembarang, begitu ya. Tetapi yang ditinju adalah sesuatu sasaran yang tepat, jadi tidak sembarangan. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu nasihat adalah menguasai diri. Ya. Jadi di awal tahun ini kita yang harus kita renungkan adalah, dan mungkin saya boleh renungkan, banyak hal ya orang-orang percaya atau manusia sering gagal dalam hal menguasai diri. Ya, mungkin kita bisa melakukan kasih ketika hati kita lagi enak, gitu ya. Kita bisa berbuat baik kalau mungkin semuanya baik-baik saja, gitu ya. Kita bisa datang ibadah dengan sukacita kalau semuanya oke aja, semua diberkati, gitu ya. Atau juga
kita bisa melakukan semua ajaran firman Tuhan secara keseluruhan, kalau mungkin itu baik-baik saja. Tetapi mungkin beda halnya kalau itu di dalam satu kondisi yang mungkin tidak mengenakan. Ya, mungkin kita sedang dihianati, tapi kita harus berbuat baik, itu susah. Ya, kita mungkin sedang disakiti, ya, saya harus berbuat baik, saya harus melakukan firman Tuhan, itu susah. Ya. Nah, Rasul Paulus sudah melakukan ini, dikatakan segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun permasalahan dalam kehidupan kita, apapun, ya, ketika kita tahu tujuannya, gitu ya, ya, misalnya kita dalam kesusahan secara ekonomi, saya harus bekerja. Nah, bekerja seperti apa? Bekerja yang sudah ditentukan. Mungkin kita bekerja kepada orang, mungkin kita berusaha, wirausaha. Itu kan ada aturan-aturan, ada sesuatu yang harus dicapai. Nah, di dalam melakukan firman Tuhan juga halnya kita harus bisa menguasai diri, begitu ya. Ketika kita bekerja kepada orang, ada jam kerja yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin jam 8 pagi kita sudah harus masuk, ya. Jam 5 sore mungkin kita baru pulang. Kalau kita berwirausaha, ada uang-uang yang saya harus jaga, saya tidak bisa pakai semuanya karena ini untuk modal usaha. Nah, di dalam melakukan firman Tuhan pun juga sebenarnya sama, ya. Ada unsur penguasaan diri yang kita harus terapkan, gitu ya. Ya, kalau kita mau tahu mungkin di tahun 2021 saya lemah di dalam doa, saya lemah dalam membaca firman Tuhan. Saya harus disiplinkan diri saya, ya. Mungkin pagi saya bangun lebih cepat, saya membaca firman Tuhan lebih banyak, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 perikop, ya, 1 pasal, ya. Ada satu progres, Bapak Ibu. Ada penguasaan diri supaya itu bisa terlaksana, ya. Nah, inilah yang kita bisa pelajari, ya. Ya, Rasul Paulus menasihatkan ini, segala sesuatu saya lakukan ini untuk Injil, ya, untuk bisa memberitakan Injil. Itu goalnya Rasul Paulus. Kalau goal kita untuk bisa membangun diri kita lebih lagi, ya, mungkin dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, kita lakukan itu juga lebih lagi, gitu ya. Mungkin tahun lalu kita baca 2 ayat, 1 ayat. Mungkin kita tambahkan itu lagi. Nah, hal penguasaan diri ini yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita, ya, ini tidak terkecuali, ya. Saya pun juga pasti punya kelemahan. Jadi pasti ada hal-hal yang kita harus bisa kuasai, begitu. Di dalam kesusahan, di dalam baik, gitu ya. Kita juga harus bisa lakukan. Jangan sampai itu tidak bisa dilakukan. Harus konsisten, ya. Nah, 2 nasihat yang dari Rasul Paulus kita bisa baca. Yang pertama adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Dikatakan, kalau kita baca di ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Ya, kalau kita mundur lagi di dalam ayat 13-14, sementara itu aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya. Jadi ketika kita sudah membaca firman Tuhan, yang kita lakukan adalah hidup di dalamnya, yaitu melakukan firman Tuhan. Ya, nasihatnya adalah awasilah dirimu. Ya, ya memang paling gampang itu kayaknya mengawasi orang lain. Kita lebih gampang menunjuk, si A, si B kurang. Tapi yang sulit adalah ternyata mengawasi diri. Dan inilah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ayo, awasilah dirimu. Yang kedua adalah, kalau saya boleh katakan, adalah melakukan tugas atau kita mengerjakan PR kita sebagai orang percaya, ya. Di dalam Matius pasal 24, ya, ada satu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, ya. Berbahagialah orang yang kedapatan tuannya,
Ya, Bapak Ibu bisa baca di Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Dikatakan berbahagialah orang yang kedapatan tuannya melakukan tugasnya. Ya. Jadi maksudnya adalah dia tetap melakukan tugasnya ketika tuannya tidak ada. Ya. Dan Bapak Ibu harus sadari bahwa pertumbuhan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kita bisa tutupi maksud saya. Mungkin kita bisa rajin tetap ke gereja, tetapi pertumbuhan di dalam hati ini dan pikiran itu adalah tugas kita. Setelah kita bisa menguasai diri kita, gitu ya, kita mengawasi diri kita, seharusnya ada pertumbuhan di dalam diri kita. Kita tetap kerjakan dan itu menghasilkan buah-buah. Ya. Saya boleh cuplik saja, adalah menghasilkan buah-buah roh, katakan seperti itu. Nah, kalau saya boleh gambarkan bahwa tanaman atau pohon pun berbuah itu tidak terlihat ya Bapak Ibu. Ya, ada yang bisa melihat nutrisi-nutrisi, zat-zat bisa terlihat gitu, tidak. Gitu ya. Bisa tertutup oleh satu pohon yang rimbun, nanti tiba-tiba dia mulai ada satu bunga, terus ada buah, dan itu makin nampak dan makin nampak dan makin nampak. Nah, pertumbuhan adalah sama seperti kita mengerjakan tugas atau mengerjakan PR. Itu tidak terlihat. Tetapi itu akan nampak ketika satu saat dia akan kelihatan berbuah. Ya. Atau suatu saat akan dapat satu ujian, dia akan menghasilkan buahnya sesuai apa yang ditanamkan. Nah, Bapak Ibu, mari di awal tahun ini kita menguasai diri kita, mengawasi diri kita, dan bertumbuhlah. Ya. Bukan saja membaca firman Tuhan dan berdoa, tetapi melakukan firman Tuhan dan lakukan. Supaya ada pertumbuhan di dalam diri kita dan kita bisa berbuah. Puji Tuhan, selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Saya percaya semua diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan kita akhiri morning worship pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kau kuatkan kami semua Tuhan melalui firman dan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan menguasai diri kami, mengawasi diri kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami boleh bertumbuh Tuhan secara rohani di dalam diri kami Tuhan Yesus. Jadi kalaupun ada sesuatu ujian, cobaan, apapun yang kami hadapi, kami boleh menghasilkan buah-buah Tuhan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan dalam kelemahan kami Tuhan. Engkau menghiburkan, menguatkan kami. Berkati semua apa yang menjadi aktivitas dari seluruh sidang jemaat-Mu GPD Zion Altar ini, Engkau yang memberkati Tuhan, menjaga, melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan hari ini. Haleluya. Amin. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.